di gerbang bar Tris Pades. Setelah Devin mendengar perkataan Morgan, dia tertegun sejenak. Devin terlihat agak bingung. Namun, Morgan sama sekali tidak memberikan Devin kesempatan untuk bereaksi sedikit pun karena Morgan langsung melemparkan botol anggur dari tanah dan menghantamkannya ke kepala Devin. Duak, terdengar suara kencang saat botol anggurnya menghantam kepala Devin dan pecah berkeping-keping. Darah segar perlahan mengalir dari kepala Devin. Semua orang yang melihat membeku seketika di tempat. Siapa yang menyangka kalau Morgan yang dulunya terlihat lemah berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Dia berani menghajar Devin tanpa basa-basi. Devin memang sedang tidak beruntung bertemu Morgan yang sekarang. Morgan yang dulu pastinya tidak akan seberani Morgan yang sekarang jika dirinya diganggu. Akan tetapi, Morgan yang sekarang sedang tidak dalam kondisi terbaik karena ditimpa berbagai masalah, ditambah lagi, Devin baru saja menyinggung keluarga Morgan. Jelas saja, Morgan sangat marah. Awalnya, Morgan berencana meminta Johnson untuk mengatasi Devin, tetapi Morgan tidak menyangka Melinda ada di sini. Keberadaan Melinda membuat Morgan tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan cara paling mudah dan kasar untuk menyelesaikan masalah hari ini. "Morgan, kamu sudah gila, ya?" tanya Laura. Laura menjadi orang yang pertama kali bereaksi setelah Morgan menghantamkan botol ke kepala Devin. Dia tidak menyangka kalau Morgan bisa seberani itu. Awalnya, dia mengira kalau Morgan orang yang baik. Melinda lalu ikut bereaksi dengan berseru, "Abis sudah Morgan kali ini, dia memukul Devin. Ini sih namanya cari mati." Devin perlahan menyeka noda darah di wajahnya, lalu berteriak dengan suara keras, "Persetan kau, beraninya kau memukulku. Sepertinya kamu sudah bosan hidup ya?" Morgan menatap Devin dengan acuh tak acuh. Dia kembali mengarahkan kakinya tepat ke perut Devin. Devin yang baru saja berdiri kembali terjatuh ke tanah. Lalu, Morgan menindih tubuh Devin, tangannya mengambil pecahan botol anggur di tanah dan mengapit serpihan itu di antara dua jari, kemudian meninju mulut Devin. Duk, duk, duk. Morgan melancarkan 5-6 pukulan berturut-turut ke mulut Devin. Setiap kali dipukul, kepala Devin memantul seperti bola. Penampakan Morgan meninju Devin tanpa ampun sangatlah mengerikan. Morgan lalu berteriak pada Devin, "Katakan kepadaku, apakah pukulan dari seorang pemulung hina ini sakit atau tidak?" Devin langsung menjawab sambil meringis kesakitan dengan mulut yang berdarah terus-menerus karena ditinju Morgan, "Sakit, sakit, jangan pukul aku lagi." Raut muka Devin memperlihatkan ketakutan mendalam terhadap pukulan Morgan. "Morgan, jangan pukul dia lagi. Cepat lepaskan," pinta Laura yang segera memisahkan Morgan dari Devin. Bahkan setelah dipisahkan oleh Laura pun, Morgan tetap tidak menyerah. Dia masih bersikeras untuk meninju Devin. Namun, Devin langsung bangkit dengan cepat dan berlari ke kejauhan. Morgan benar-benar sedang mengamuk. Alasan utamanya adalah masalah-masalah yang dia hadapi membuatnya cukup tertekan. Ditambah dengan Devin yang tadi menyinggung keluarganya. Meskipun Morgan biasanya sangat sabar, tidak berarti orang-orang dapat mengganggunya semudah itu. Apa gunanya menjadi generasi kedua orang kaya kalau Devin bisa menghina Morgan sesukanya? Padahal Devin hanyalah orang kaya kecil yang bodoh baginya. Akan tetapi, Devin sepertinya masih belum kapok karena dia masih bisa berlagak. N kecil sialan, kamu berani memukulku, ya? Oke, kamu tunggu saja. Kalau aku tidak bisa membunuhmu, berarti aku bukan Devin Masadi. Morgan hanya bisa menyipitkan matanya dan menjawab dengan dingin, "Kalau kamu tidak suka aku memukulmu, mari kita lanjutkan." Petik 2. Seperti seorang pengecut, Devin berlari ke tempat yang menurutnya tidak akan bisa dikejar oleh Morgan. Devin menjawab dengan tatapan kosong, "Kalau aku lanjutkan, kau akan mati rasa. Aku akan mencari orang, lihat saja nanti." Devin lalu berlari ke arah Lamborghini miliknya dan menghilang dengan cepat dalam waktu kurang dari 5 detik. Kecepatan mobil sport ini memang luar biasa. Semua orang yang menonton masih saja tercengang setelah kepergian Devin. Mereka hanya bisa menatap Morgan dengan tatapan kosong. Siapa yang mengira kejadian hari ini bisa berubah menjadi seperti ini? Bahkan Melinda saja hanya bisa bergumam tak percaya, Morgan benar-benar sudah gila, dia memukul Devin karena seorang Laura. Ada apa dengan otaknya? Setelah kejadian yang baru saja terjadi,
Tidak ada seorang pun yang meragukan hubungan Morgan dan Laura. Mereka mengira alasan kenapa Morgan bertindak segila itu dengan meninju Devin karena Laura memang benar pacarnya. Kalau Laura bukan pacarnya, Morgan tidak mungkin akan meninju Devin, namun, mereka merasa iba pada Morgan karena mereka mengira Morgan akan berakhir buruk setelah mempermalukan Devin hari ini. "Morgan, kamu tidak apa-apa, kan?" tanya Laura yang kembali menghampiri Morgan dengan cemas. Morgan menjawab dengan pelan, "Aku tidak apa-apa." Laura segera mendesak Morgan, "Baguslah kalau kamu baik-baik saja, ayo kita segera pergi. Jika tidak pergi sekarang, Devin benar-benar akan memanggil orang untuk datang. Kamu akan kewalahan." Mendengar desakan Laura, Morgan menatap Melinda yang berada di tengah kerumunan. Dengan suara kecil, dia berkata, "Oke, ayo pergi." Seandainya saja Melinda tidak ada di sini, Morgan sudah akan menelepon Johnson dan Hadi sembari menunggu Devin datang. Sayangnya, Melinda ada di sini. Jadi, dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Sekarang, dia hanya bisa mengikuti Laura untuk pergi secepatnya dari bar. Beberapa saat kemudian, Morgan dan Laura sudah memasuki mobil Mercedes-Benz dan hilang dari pandangan semua orang. Sementara itu, Melinda terlihat sangat kaget saat dirinya melihat Morgan dan Laura memasuki mobil bersama-sama. Dia bertanya-tanya, apa benar Morgan itu pacarnya Laura? Bagaimana mungkin Laura menyukai orang seperti Morgan? Hal ini rasanya sangat sulit dia terima. Satunya adalah seorang dewi yang dikejar oleh jutaan penggemar, satunya lagi adalah pecundang miskin yang hanya bisa mengandalkan memulung untuk mencari nafkah. Melinda benar-benar tidak ada ide untuk menghubungkan kedua orang ini. Melinda hanya bisa menghela napasnya dalam-dalam, pecundang miskin itu benar-benar berani menyerang orang. Sesempurna Devin. Gila, karena Morgan tidak terluka dan Laura sudah banyak minum minuman beralkohol, jadi Morgan yang menyetir mobilnya. Laura yang duduk di kursi di sebelah Morgan menatap Morgan dari kepala sampai kaki. Dia lalu berkata sambil tersenyum, "Morgan, aku tidak menyangka kamu sejantan itu. Aku bahkan tidak menyangka kalau kamu berani memukul orang kaya generasi kedua seperti Devin." Petik 2. Mendengar ucapan Laura, Morgan tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menatap Laura balik. Laura tidak tahu kalau Morgan meninju Devin bukan karena dirinya, melainkan karena apa yang dikatakan Devin pada Morgan. Laura lalu kembali berbicara sambil menyunggingkan senyumnya, "Aku benar-benar dibuat terharu karenamu tadi. Morgan, jangan berpura-pura jadi pacarku. Jadilah pacarku yang sebenarnya. Aku memiliki uang dan tidak membenci orang miskin sepertimu. Aku akan menanggung hidupmu." "Menanggung hidupku?" tanya Morgan yang langsung membeku di tempat setelah mendengar perkataan Laura. Laura tampak begitu menawan dan seksi di kursi penumpang Mercedes-Benz saat dia bertanya pada Morgan, "Jadi, bagaimana? Aku mendengar kalau hidupmu susah, maukah kamu aku tanggung?" Petik 2. Morgan langsung menatap Laura balik. Dia memandangi kaki indah putih nan mulus yang berada di balik rok mininya. Dia hanya bisa menelan ludah setelah melihat sepasang kaki indah milik Laura. Dia sedikit mengangkat kepalanya agar dia tidak mimisan. "Bukannya kamu suka perempuan?" tanya Morgan berusaha mengalihkan perhatiannya. "Kamu itu memang benar-benar bodoh atau hanya pura-pura saja? Semua orang dan Devin juga tahu saat aku bilang kalau aku ini lesbian hanyalah alasan untuk menolak mereka. Aku ini masih sangat normal," jawab Laura dengan ringan. "Oh." Morgan mengangguk pelan, dia tidak berbicara banyak. "Jadi, bagaimana jika kamu pertimbangkan yang tadi aku bicarakan tentang aku menanggung hidupmu?" tawar Laura dengan lembut. "Lupakan saja," Morgan menjawab dengan datar. "Kenapa?" tanya Laura. Ketika mendengar Morgan yang menolak dirinya, Laura menatap Morgan dengan tatapan yang sedikit aneh. Dia lalu bertanya pada Morgan, "Apakah aku tidak cantik? Atau tubuhku tidak seksi? Apakah kamu khawatir aku tidak akan memberikanmu uang yang cukup?" "Bukan begitu," jawab Morgan sambil menggelengkan kepala. Dengan pelan, Laura mengernyitkan keningnya dan berkata, "Aneh, begitu banyak lelaki yang menyukaiku. Saat ini, aku berinisiatif menanggung hidupmu, tetapi kamu malah menolakku. Apa kamu bukan laki-laki normal?" "Ya. Aku sudah punya tunangan, dan tunanganku lebih cantik darimu," jawab Morgan dengan datar. Mendengar ucapan Morgan, Laura sangat terkejut.
Dia berseru, kamu sudah punya tunangan. Tunanganmu juga lebih cantik dariku. Iya, tandas Morgan sambil mengangguk pelan. Tidak mungkin, bagaimana bisa tunanganmu lebih cantik daripada aku? Siapa orang lain yang dapat menyukaimu selain aku? Tanya Laura sambil melirik Morgan sekilas. Morgan seketika terdiam mendengar ini. Apa menurut Laura dia tidak bisa mendapatkan pacar? Saat itu, ponsel Laura tiba-tiba berdering. Laura tertegun sebentar sebelum dia menjawab teleponnya. Halo, Luna, kenapa kamu meneleponku? Laura, aku dengar pacarmu tadi memukul Devin. Apakah benar? Tanya wanita bernama Luna di seberang telepon dengan nada cemas. Laura menatap Morgan sembari menjawab pertanyaan Luna. Lia, benar. Dia memukul Devin. Kenapa? Pacarmu sudah gila? Iya. Aku barusan mendapat kabar kalau Devin sepertinya sudah mencari banyak preman untuk balas dendam pada pacarmu. Kamu harus memikirkan cara mengatasinya dengan cepat. Kalau pacarmu sampai ditemukan oleh orang-orangnya Devin, dia akan berakhir dengan tragis. Luna memperingatkan Laura. Laura sempat kembali tertegun, tetapi dia dengan cepat menjawab, aku paham. Oh iya, bukannya kamu lesbian? Sejak kapan kamu punya pacar? Tanya Luna lagi dengan nada yang terdengar bingung. Kalau ada kesempatan akan kujelaskan masalah ini padamu. Sekarang, aku harus memikirkan caranya agar teripas dari Devin. Kata Laura sambil mengakhiri teleponnya dengan Luna, dia lalu menghela napas pelan. Tadi Laura baru saja menggoda Morgan, dia lupa kalau dia memiliki masalah dengan Devin. Jika Luna tidak meneleponnya, Laura pasti sudah akan lupa. Raut muka Laura yang tadinya berseri-seri sekarang berubah menjadi serius. Dia tahu bagaimana Devin, orang kaya generasi kedua, dan Morgan, seorang mahasiswa miskin. Morgan jelas tidak bisa melawan orang sekelas Devin. Jadi, Laura segera mengambil ponselnya dan mulai menelepon orang-orang di komunitas yang dia kenal untuk melihat apakah dia bisa menemukan orang yang dapat menyelesaikan masalah dengan Devin. Bagaimanapun, Morgan sudah mengorbankan diri demi dirinya. Dia tidak bisa melibatkan Morgan ke dalam masalah lagi. Ada apa? Tanya Morgan. Laura menjawab sambil menggertakkan gigi dan mencoba menelepon seseorang. Ada apa? Bagaimana? Devin bersiap-siap membalas dendam padamu, kamu hampir tamat. Telepon Laura segera dijawab oleh seorang pria di seberang. Telepon, Laura, kenapa kamu tiba-tiba meneleponku? Petik 2. Halo Kak Andre, temanku bertengkar dengan orang lain. Apa Kak Andre bisa tolong bantu aku menyelesaikannya? Tanya Laura pada pria yang dia panggil sebagai Kak Andre. Andre menjawab dengan ringan sambil tersenyum, karena kamu sendiri sudah meneleponku, aku bisa membantumu. Siapa orang lainnya? Aku pahami dulu masalahnya. Petik 2. Apakah Kak Andre kenal dengan Devin Masadi? Tanya Laura, ragu-ragu. Begitu Andre mendengar nama Devin Masadi, dia terdiam selama 2 detik. Dia kemudian berbisik, Laura, apakah orang yang memukuli Devin di bar Tris Pades tadi itu pacarmu? Petik 2. Laura menjawab pelan, iya. Laura, bukannya aku tidak mau membantu. Aku hanyalah orang kecil, Devin orang kaya generasi kedua yang terkenal di Surabaya. Aku tidak bisa mengganggu orang-orang sekelas dia, jelas Andre dengan tak berdaya. Baiklah, jawab Laura dengan datar setelah memahami maksud Andre. Laura segera mengakhiri teleponnya dengan Andre, dia lalu mulai menelepon orang lain. Setelah dia menelepon teman-temannya yang lain, Laura sudah mulai putus asa. Berita yang dia dapatkan dari temannya memberitahunya kalau Devin benar-benar murka. Bahkan kalau Morgan meminta ampun dengan bantuan siapapun, hal itu tetap tidak akan berguna. Hai. Laura melempar ponselnya dengan raut muka yang terlihat begitu putus asa. Dia lalu menatap Morgan dan bertanya dengan putus asa, bagaimana menurutmu sekarang? Hah? Aku hanya memintamu berpura-pura jadi pacarku, siapa yang menyuruhmu memukul Devin? Sekarang, situasi sudah di luar kendali, apa yang bisa kamu lakukan? Petik 2. Tidak usah khawatir begini, Devin akan memulung beberapa hari lagi. Kata Morgan dengan tenang. Kamu kira dengan kamu menyuruh Devin memulung, dia akan melakukannya. Morgan, kamu pikir kamu siapa? Sentak Laura, dia mengira kalau Morgan sedang bergurau dengannya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Tanya Morgan sambil memamerkan senyumnya pada Laura. Bertaruh, ulang Laura. Dia lalu kembali berkata, Morgan, apa kamu tidak bisa lihat kondisi saat ini?
Kenapa kamu malah tiba-tiba ingin bertaruh denganku? Devin sudah mulai mencarimu di seluruh Surabaya. Kalau dia sampai menemukanmu, kamu benar-benar akan dihabisi oleh orang-orangnya. Jadi, kamu mau tidak bertaruh denganku? Tanya Morgan dengan acuh tak acuh. Dari awal, Morgan tidak memedulikan masalah dengan Devin sama sekali, lagi pula, Devin tidak sebanding dengannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Kalaupun Devin meminta bantuan dari koneksinya, dia kalah telak dengan Morgan. Dia akan berakhir jauh lebih tragis. Apa yang mau kamu pertaruhkan? Tanya Laura sambil menelusuri kontaknya untuk mencari orang yang dapat membantu Morgan. Bertaruh dalam 3 hari Devin akan memulung. Kata Morgan dengan ringan. Baiklah, kalau dalam 3 hari, Devin tidak memulung. Kamu akan memberikan apa? Tanya Laura lagi. Morgan balik bertanya, apa yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Mendengar pertanyaan tersebut, Laura segera menaruh ponselnya. Dia kemudian menatap Morgan dengan tatapan penuh ketertarikan. Setelah Morgan melihat Laura terus-menerus menatapnya, dia menjadi sedikit malu sehingga dia bertanya, mengapa kamu terus menatapku seperti ini? Tidak apa-apa, tapi bukankah kamu baru saja mengatakan kamu ingin bertaruh denganku? Laura bertanya balik sambil memegang pipinya. Apa kamu sudah menentukan apa yang kamu ingin pertaruhkan? Tanya Morgan sembari menatap Laura. Kalau dalam 3 hari Devin tidak memulung, maka kamu harus berjanji akan menjadi pacarku, ujar Laura yang menyipitkan kedua matanya yang indah sambil tersenyum. Morgan terdiam saat mendengar ucapan Laura. Rasanya wanita secantik Laura pasti banyak dikejar. Jadi, dia tidak mengerti kenapa Laura memintanya untuk menjadi pacarnya. Jadi pacarmu, ulang Morgan. Dia lalu bertanya kembali, Laura, memangnya kamu tahu aku ini siapa? Morgan langsung menepis ide itu jauh-jauh dalam hatinya. Memang, Laura sangat mengkhawatirkan dirinya. Kalau Laura tahu siapa Morgan sebenarnya, dia seharusnya tidak usah mengkhawatirkannya sama sekali. Akan tetapi, Morgan hanya ingin menyelesaikan masalah dengan Leona. Bagaimana? Masih berani bertaruh denganku atau tidak? Laura bertanya pada Morgan sambil tersenyum. Morgan menjawab, aku tadi sudah mengatakan kalau aku sudah punya tunangan. Petik 2. Tidak masalah. Kamu putus saja dulu dengannya, baru berpacaran denganku, timpal Laura dengan santai. Bukan begitu, aku hanya tidak mengerti. Banyak sekali lelaki di sekitarmu yang mengejarmu. Kamu tinggal cari satu yang tampan dan lebih kaya dariku. Kenapa malah mau bersamaku? Tanya Morgan kembali. Laura sedikit memonyongkan bibirnya, tidak apa-apa, aku hanya ingin bersamamu. Memangnya tidak boleh? Morgan hanya bisa terdiam tatkala mendengar ucapan Laura. Sementara itu, Laura menyadarkan Morgan dari lamunannya dan bertanya, jadi, kamu mau bertaruh atau tidak? Petik 2. Morgan sempat melihat Laura dengan tatapan ragu. Akan tetapi, Morgan merasakan kalau dirinya tidak akan kalah. Jadi, dia langsung menjawab dengan setuju, tentu saja taruhan, kenapa tidak? Petik 2. Baiklah. Walaupun kamu tidak mungkin menang, tetapi kita berdua harus sepakati dulu. Kalau kamu menang, kamu mau aku melakukan apa untukmu? Tanya Laura sambil tersenyum gembira melihat Morgan yang sudah berjanji dengannya. Bantu aku mencari siapa yang menjebakku. Jika kamu bisa, aku akan menuruti permintaanmu. Jika aku menang, lupakan semua utangku padamu. Bagaimana? Morgan merasa kalau Laura adalah wanita yang bisa melakukan apa saja. Jadi, Laura pastinya akan mengambil kembali apa yang dia janjikan kepada Morgan sebelumnya. Akan tetapi, Laura kali ini menganggukkan kepalanya dan menyambut baik tawaran Morgan. Baik, aku sepakat. Petik 2. Morgan menoleh ke arah Laura. Dia tahu kalau menjadikan Devin sebagai pemulung hanyalah omong kosong belaka. Devin merupakan anak dari keluarga Masadi. Aset tetap keluarga Masadi di Surabaya mencapai hampir 200 miliar. Bahkan kalau keluarga ini bangkrut, tidak mungkin Devin harus sampai memulung. Jadi, kemungkinannya Laura yang akan memenangi taruhan. Di tempat lain, Vivi dan Jenny baru saja keluar dari kasino Ginseng Surabaya. Vivi terlihat sangat bangga, dia selalu menampakkan senyum di wajahnya. Sejak mendapatkan uang sejumlah 20 miliar, Vivi selalu mencari tempat untuk menghambur-hamburkan uangnya. Bagaimana tidak? Dia tadinya orang biasa yang sekarang berubah menjadi miliarder.
Wajar saja bagi Vivi untuk merasakan kehidupan orang kaya. Dengan saran Jenny, Vivi pergi ke Kasino Ginseng, kasino paling terkenal di Surabaya. Kasino ini memang tempat di mana hanya orang-orang dengan kekayaan melimpah saja yang berani datang untuk bermain. Tiket masuknya saja sudah seharga 40 juta. Namun, bagi Vivi yang sekarang, tiket masuknya bukanlah apa-apa. Begitu Vivi memasuki kasino, dia awalnya agak sedikit takut dengan risikonya. Jadi, Vivi mengambil chip kasino seharga 100 juta. Lalu, dia mencari permainan blackjack yang pernah dimainkannya bersama Kaisen di kasino lain. Vivi berjudi dengan jumlah taruhan yang sedikit. Dia tidak berharap bisa memenangkannya. Lagi pula dia datang ke sini hanya untuk merasakan semegah apa kasino ini. Dia mengambil beberapa foto untuk dikirimkan ke grup pertemanannya. Vivi ingin menunjukkan pada mereka kalau dirinya pernah datang ke kasino. Namun, apa yang awalnya tidak diharapkan Vivi malah berbuah keberuntungan. Dalam sekejap, 100 jutanya berubah menjadi 400 juta hingga menarik perhatian banyak orang. Vivi tampaknya menikmati orang-orang di sekitarnya yang merasa kagum pada dirinya. Keberaniannya perlahan mulai tumbuh, uang taruhannya menjadi semakin besar. Jenny, yang duduk di samping Vivi, menatap Vivi dengan kagum. Dalam waktu kurang dari 3 jam, Vivi sudah memenangkan lebih dari 2 miliar. Uang sejumlah itu adalah nominal uang yang mustahil dimiliki oleh orang biasa. Akan tetapi, Vivi dapat memenangkannya dengan mudah. Hal ini tidak pernah terbayangkan oleh Vivi sebelumnya. Jenny, tempat yang kamu rekomendasikan benar-benar menyenangkan hari ini. Aku mendadak mendapatkan 2 miliar. Aku tidak pernah menyangka kalau ini bisa terjadi, ujar Vivi sambil tersenyum pada Jenny. Betul, kamu sangat beruntung, Vivi. Seru Jenny dengan kagum. Vivi menyombongkan dirinya dengan berbagi cerita pada temannya. Bagiku, itu sebenarnya bukan keberuntungan. Itu karena uang yang kumiliki banyak, jadi aku lebih berani. Makanya, aku bisa memenangkannya. Seandainya kamu hanya memiliki uang 20 juta, kamu pasti akan takut-takut yang malah membuatmu kalah. Benar, Jenny menyetujui perkataan Vivi. Dia lalu melanjutkan pembicaraannya, namun, menurutku, sebaiknya kita jangan sering-sering datang ke tempat seperti ini ke depannya. Lagi pula hari ini kamu sudah menang lebih dari 2 miliar, lebih dari cukup untuk membiayai kebutuhan hidupmu dalam waktu yang lama. Vivi langsung saja berseru menanggapi Jenny, aduh, kenapa kamu jadi malu begitu? Aku rasa memang akhir-akhir ini aku seberuntung itu, ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan padaku. Jadi, besok aku akan kembali lagi. Tapi kalau kamu kalah, bagaimana? Tanya Jenny. Sudah tenang saja, aku tidak akan kalah. Aku akan menukar 2 miliar yang aku menangkan tadi sebagai chip kasino. Kalau aku kehilangan semuanya, aku tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Jika menang, aku siap untuk menerima 20 miliar, lalu berhenti. Ujar Vivi sambil tersenyum. Jenny menanggapi, iya kalau kamu rugi 2 miliar sekalipun, kamu tidak akan rugi juga. Kamu benar-benar cerdik, Vivi. Vivi merespon dengan penuh kemenangan, aku memang cerdik kalau aku tidak cerdik, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan uang 20 miliar dari Morgan yang bodoh itu. Petik 2. Dia lalu menghentikan taksi untuk berangkat kuliah. Di sisi lain, Morgan sudah mengantarkan Laura ke apartemennya. Kalau begitu, aku pulang ya. Ujar Morgan dengan lembut setelah turun dari mobil Laura. Kamu tidak mau mampir ke apartemenku? Tanya Laura pada Morgan dengan tergesa-gesa. Lupakan saja, aku agak lelah hari ini. Jadi, aku mau cepat-cepat pulang dan istirahat, kata Morgan sambil bersiap memberhentikan taksi. Laura segera berkata pada Morgan, kalau kamu mau istirahat, ke apartemenku saja. Menginap di apartemenku saja. Morgan langsung terdiam saat mendengar perkataan Laura. Kalau wanita lain yang menginginkan Morgan untuk menginap di tempat mereka, Morgan mungkin tidak berpikir panjang. Akan tetapi, Laura berbeda dari wanita-wanita lain. Dia tadi bilang kepada Morgan kalau dia ingin menanggung hidup Morgan. Laura lalu bertaruh dengan Morgan agar Morgan bisa menjadi pacarnya. Lalu, dia meminta Morgan untuk menginap di apartemennya. Bukankah tanda-tanda yang diberikan Laura agak sedikit terlalu jelas? Morgan sungguh tidak mengerti keberuntungan macam apa yang dia dapatkan akhir-akhir ini sampai dirinya disukai oleh selebriti internet dengan jutaan penggemar seperti Laura.